Dan simak cerita optimis sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19. Baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga? Hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya baik sahabat, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini sebagai penyintas dulu ini pernah juga terdeteksi positif COVID-19 ya. Kita dengar ceritanya kayak apa sih sampai melewati masa-masa di mana dari yang merasakan amat sakit ya, kemudian sekarang sudah beraktivitas atau bisa beraktivitas kembali. Sudah bersama kita ada Bapak Maston Habibi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ilham. Gimana ini kabarnya Maston? Alhamdulillah sehat, semangat Mas Ilham. Oke, sehat semangat ya. Oke, Maston bisa di introduction dulu. Maston namanya siapa, kemudian sekarang aktivitasnya apa dulu? Karena mungkin ada beberapa masyarakat atau sahabat Sidoarjo yang masih belum tahu gitu ya. Sebelum kita bercerita atau membreakdown lebih detail lagi, bagaimana awal mula Maston merasakan gejala-gejala COVID begitu hingga sekarang sudah melewati masanya dan happy kembali. Ya, salam kenal Mas Ilham. Saya Maston Habibi. Saat ini saya tinggal di Sidoarjo. Dan profesi saat ini saya memang swasta, gitu kan, bergerak di jasa wedding. Jadi tiap hari tiap weekend selalu berhubungan dengan orang-orang atau kerumunan saat itu ya. Jadi pekerjaannya itu memang berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Iya, betul. Jadi ini rentan sekali terpapar sebenarnya, ya kan? Betul. Oke. Nah, awal mula ketika Maston merasakan ada gejala-gejala seperti COVID-19 itu, apakah memang yakin bahwa Maston merasakan ini jangan-jangan kena COVID nih, atau memang yakin setelah melihat hasil swab dan sebagainya, itu gimana? Jadi ceritanya itu saat saya merasakan badan tidak enak, awal waktu saya ngerasa ini mungkin demam biasa atau sakit biasa seperti yang tapi makin kesini kok makin nggak enak kayak gitu. Jadi jarak saya ngerasa ini, langsung saya cerita tanggal aja ya. Jadi tanggal 9 saya ada pertemuan. Terus kemudian tanggal 23 itu badan sudah ngerasa nggak enak, tapi saya biarin aja karena saya ngerasa masih bisa beraktivitas. Terus kemudian saya tanggal 29 Juni kemarin itu cek ternyata positif. Nah, tadi pertanyaannya gimana Mas Ilham? Sorry. Iya itu, kalau boleh tahu, ini Maston ingat nggak kenanya itu kira-kira di mana gitu? Mungkin kan kita nggak tahu nih sebenarnya, tapi mungkin ada feeling juga ngerasa mungkin aku kena di sini nih, kayaknya ada klaster juga di situ karena banyak selain aku misalnya ada yang lain gitu. Pada saat apa ini? Tanggal 9 Juni itu saya ke Jakarta memang. Jakarta ada pertemuan. Saya nggak tahu ini apakah kenanya di kereta api, apakah kenanya di hotel tempat menginap, ataukah kenanya di tempat seminar. Yang jelas saya kalau yang di kereta memang sudah steril gitu ya. Cuman saat di hotel sama pas pertemuan tempat saya menginap kayak gitu, saya kurang tahu apakah itu memang benar-benar steril ataukah tidak kayak gitu. Iya. Terus akhirnya seperti itu Mas Ilham. Oke, gejala awal yang dirasakan seperti apa nih sih Mas Ton? Apakah memang hanya kayak orang kena influenza biasa atau mungkin ada? Betul, seperti itu ya? Semacam seperti kena influenza biasa, cuman pada akhirnya badannya itu panas. Oke. Demam kayak gitu loh Mas. Jadi demam 39,5 stabil di angka itu tersebut. Terus kemudian saya cek saturasi oksigen, kebetulan di rumah kan ada oximeter. Itu rata-rata itu di bawah 92. Kayak gitu. Nah, akhirnya Mas Son coba untuk cek ke dokter.
cek dokter memastikan apa setelah swab di salah satu rumah sakit di Sidoarjo hasilnya positif. Saya konsultasi ke dokter dan akhirnya sama dokter dijelaskan bahwa memang betul-betul harus bed rest. Gitu. Oke, Mas Ton, ketika memang sudah diberitahu bahwa Mas Ton positif COVID-19, apa yang dirasakan pada saat itu? Bingungkah atau mungkin aku anggap ini kayak penyakit biasa aja deh, daripada nanti dibikin bingung nanti malah tambah berat, imun turun ya? Atau bagaimana tindakan yang pertama kali dilakukan? Apa langsung ke rumah sakit atau isoman di rumah atau seperti apa? Jadi awalnya Mas Ton kan sering dengar, sering baca tentang COVID kayak gitu. Kalau misalkan nanti, ini sudah siap mental dulu nih, kalau misalkan suatu saat nanti kena, apa yang harus saya lakuin? Memang saya ketika kena COVID, reaksi pertama saya, oh berarti memang saya kurang hati-hati kali ya. Terus kemudian ya. Padahal sudah hati-hati loh ya. Iya sudah hati-hati kemana-mana udah pakai protokoler banget. Terus kemudian dari situ saya coba untuk bisa memahamkan diri bahwa saya tidak boleh panik. Artinya intinya kalau memang sakit ya udah kita karena waktu itu dokter udah bilang, Mas Ton, obat virus itu tidak ada. Yang kamu obati hanya gejalanya. Ini saya kasih obat gejalanya aja ya. Kayak gitu waktu itu saya ada demam, ada radang tenggorokan. Radang tenggorokan tuh macam gini, Mas. Kalau kita pakai nelon tuh sakit banget. Oh ya. Nah, terus kemudian ada batuk kayak gitu. Akhirnya dokter kasih obat. Ini obat yang harus konsumsi ketika gejalanya ada. Kayak gitu, sama dikasih beberapa antibiotik. Ya saya ikuti apa yang disampaikan dokter, boleh isoman ataukah tidak. Ternyata boleh isoman, ya akhirnya saya isoman di rumah. Oke. Nah, di rumah ini kan banyak anggota keluarga lain. Nah, kira-kira kayaknya tidak semudah itu dong isoman di rumah, karena kan keluarga juga nggak mau tertular ya kan? Atau gimana nih? Kebetulan ini Mas, apa namanya, kita itu kemarin satu keluarga kena. Artinya saya, istri saya, terus tapi anak saya nggak kena, subhanallahnya nggak kena. Terus adik ipar saya di seberang itu rumahnya kan berhadapan-hadapan, itu juga kena. Terus sama oma berbeda rumah, karena kemarin setelah saya balik dari Jakarta itu kan naik mobil berlima semua kena semua. Kayak gitu. Tapi akhirnya kita saling menguatkan, artinya oh yaudah kalau gitu karena dokter izinkan isoman, yaudah kita perbaikan nutrisi aja. Perbaikan nutrisi dari rumah, artinya kan banyak baca juga dari banyak artikel gitu kan, kalau misalkan virus ini hanya bisa dilawan dari antibodi yang kita bisa dapat di makanan yang kita konsumsi. Jadi kita perbaikan melalui nutrisi, vitamin ya gitu-gitu. Jadi minum obat itu hanya obat gejala aja. Gitu Mas. Akhirnya Masya Allah tabarakallah ini sembuh semua. Saya, istri, kemudian ibu dan juga 2 adik ipar itu alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Ini melewati dari yang sampai kena gejala kemudian sampai sembuh itu rentang waktu berapa hari ya? 2-3 kalau cek kedua, saya cek yang pertama itu tanggal 29, terus kemudian terakhir swab itu tanggal 14 Juli kemarin. Di masa-masa itu Mas, di masa-masa apa namanya, di masa-masa kena COVID itu memang di tengah perjalanan kita akan mengalami masa-masa yang susah, seperti saturasi oksigen ya apa namanya yang turun kayak gitu, terus kemudian ada sesek. Kita berlima ini yang kena ini berbeda gejala semua. Iya, bisa diceritakan ini. Iya, kalau saya pribadi itu nafasnya pendek-pendek. Kalau istri saya juga sama, nafasnya pendek-pendek tapi disertai batuk. Adik ipar saya sesak dan batuk, kan suami istri juga nih yang kena. Kita sama-sama bergejala, tetapi gejalanya itu beda-beda. Nah, yang kalau Mas Ton sendiri itu semua mengalami sesak Mas, semua mengalami sesak, nafas pendek kayak gitu. Yang Mas Ton lakukan sama keluarga itu setelah saya sembuh ini kan bisa sharing ya Mas ya, saya, istri dan adik-adik. Itu intinya pas rodok sesek, karena kita tidak ada komorbid atau penyakit bawaan, itu kita intinya jangan panik. Jangan panik, artinya ya kita tetap rileks saja sampai nemu jalan nafas. Karena kalau kita panik,
itu nanti udah pasti nih jalan nafasnya nggak akan ketemu. Oh iya. Jadi kan, memang kan sesek kan Mas. betul. Pikiran harus plong gitu ya. Betul. Terus pokoknya semua beban pikiran ditaruh aja. Intinya relax. Pokoknya relax sampai temu jalan, sampai apa namanya keadaan membaik kayak gitu. Jangan sampai stres yang akhirnya membuat kita ini imunnya drop. Seperti mainan handphone itu kan banyak kabar innalillahi di Facebook, di beranda kayak gitu-gitu. Itu juga sangat mempengaruhi. Jadi pas saat sakit kami ya, saya, istri dan keluarga itu waktu itu bener-bener nggak kuat pegang handphone, jadi handphone kita taruh aja gitu. Jadi ada kawan, ada sahabat yang ini ya akhirnya kebalasnya ya ketika WA pagi, balasnya sore. Nggak ada masalah sih menurut saya, tapi itu sangat berpengaruh sama kesehatan kita. Oke, iya Mas Ton, melewati hari-hari yang bisa dikatakan ini ya, kan kita semua nggak ingin dong terpapar penyakit seperti ini gitu kan. Melewati masa-masa seperti itu, kira-kira yang paling dianjurkan dan yang paling harus tidak kita lakukan itu kira-kira hal-hal apa saja selama menghabiskan masa ini, isoman itu? Kalau untuk Mas Ton sendiri, Mas, yang harus kita lakukan saat kita sakit, jangan sampai nggak makan. Meskipun saat sakit itu yang bisa masuk adalah buah segar. Karena semua makanan yang dikirim oleh tetangga, RT, RW itu tetap kita makan, tapi rasanya akan sama. Yang tidak bisa menipu adalah rasa buah segar yang masuk dalam tubuh kita. Jadi rasanya gimana, Mas Ton? Tetap gitu ya, rasanya ada manisnya, ada. Kalau istri saya bilang, Mas, Pak, saya makan opor kok rasanya ini ya, tetap gitu loh, setiap hari kayak gitu. Seperti itu. Terus kemudian, Mas, yang harus dilakukan adalah kita belajar mencintai air putih. Artinya, ketika kita sakit, jangan sampai tidak minum air putih. Jadi pas saat saya sakit itu, saya, istri, selalu ngeloni botol air putih isinya. Bukan untuk apa-apa, tetapi untuk memudahkan kita minum air putih biar tetap seger gitu loh, Mas. Kayak gitu. Kalau misalkan kita air putihnya taruh dapur kan jalan nggak kuat nih, karena bener-bener lemes banget. Gitu, Mas. Oke, berarti mengonsumsi buah dan air putih itu untuk makan juga ya. Asupan, terus ini kalau misalkan ada vitamin dari dokter, multivitamin atau mungkin asupan vitamin D3, minum aja minimal setiap hari. Kalau misalkan di rumah ada madu murni, ada probiotik kayak gitu, pokoknya yang sesuatu yang tidak membahayakan tubuh kita dan bermanfaat untuk tubuh, ya udah minum aja. Kalau mungkin mohon izin, biasanya di rumah sakit kan pokoknya obatnya harus ini kayak gitu kan. Kalau kami bismillah apapun kita minum asalkan baik untuk tubuh. Seperti itu. Oke, baik, itu dari sisi makanan nih. Kalau dari sisi kebiasaan, misalnya kan katanya harus menyempatkan diri untuk keluar nih, kena sinar matahari misalnya kayak gitu, atau mungkin sempat nggak? Nggak mampu kemarin, nggak mampu. Nggak mampu berarti hanya di tempat tidur terus ya? Iya. Sholat pun kami ada di tempat tidur sambil berbaring, kayak gitu. Oke, baik. Nah, ini Mas Ton. Upayakan tidurnya cukup, Mas. Jadi, meskipun rodok susah untuk merem gitu. Kemarin ini sekedar tips saja kalau misalkan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin kena COVID gitu kan, susah tidur kan, mata panas biasanya. Ambil aja kapas atau tisu yang ditetesi air es atau air dingin, nanti dikompresin di mata, minimal mata bisa rileks, insya Allah bisa tidur lagi. Gitu. Oke, iya. Biasanya ada yang timun irisan itu ya? Bukan ya? Boleh, cuman kalau mampu jalan ya, kalau nggak mampu. Itu kayak klinik-klinik kecantikan deh ya, kalau yang irisan timun. Facial ya, Pak. Oh iya, betul. Oke, ternyata kalau ini ada tips dari Mas Ton, itu kalau misalnya susah tidur, karena kan memang dianjurkan itu tidurnya adalah cukup gitu ya. Nah, kalau susah tidur itu ambil kapas, dikompres sama air es yang habis itu langsung ditempelkan di mata gitu ya.
minimal matanya rileks dulu. Oh ya. Matanya. Nah ini dari kami berlima yang kena COVID, dua adik ipar, saya istri dan oma ini pemulihan yang sedikit lama adalah yang ada gejala batuk. Jadi kalau nafas pendek, terus kemudian ini alhamdulillah kami udah pemulihannya lebih cepat. Tapi yang kena batuk harus lebih sabar. Katakan 14 hari virus sudah mati itu, pemulihannya yang punya batuk ini lumayan lama. Kemarin itu Mas Ton sempat turun 6 kilo, Mas. Iya. Berat badannya 6 kilo. Terus yang kena batuk juga sama, 6 kilo juga. Ya ampun, sampai efek dari sakit karena makanan yang biasa kita makan tuh semuanya kita makan, tapi ini kadang tuh seharian tuh makannya cuma telur, terus kemudian minum susu, terus kemudian yang penting tiap hari itu ada multivitamin yang masuk dalam tubuh, terus kemudian kalau misalkan ada minuman pendukung macam madu dan segala macam gitu, hari itu juga pokoknya nggak tahu siang atau malam harus diminum, kayak gitu. Jadi biar pagi, siang, sore, malam kemasukan nutrisi. Oke. Itu Mas Ilham. Iya, baik. Dari ketika merasa gejala sampai merasa sembuh, nah kira-kira sembuhnya ini berbarengan atau beda-beda gitu. Terus ketika merasa sembuh itu dengan cara apa, misalnya badanku udah agak enakan nih, apakah ini sudah sembuh atau ada periksa ke dokter lagi atau bagaimana ini? Kalau kami kemarin ceknya barengan, 29 dan tanggal 14. Tanggal 29 positif semua, tanggal 14 negatif semua. Di masa cek negatif yang tanggal 14 itu, meskipun negatif, saya sarankan tetap bed rest dulu karena ada masa pemulihan ya. Iya, recovery ya. Nah, jadi recovery, jadi mungkin sedikit mungkin lemesnya masih ada, seseknya masih ada, batuknya masih ada kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan udah longgar, mungkin ada rezeki lebih boleh untuk cek PCR atau salah satu cek yang mahal gitu loh Mas. Iya. Seperti itu untuk memastikan aja. Kalau Mas Ton kemarin masih cukup antigen, tapi Masya Allah tabarakallah ini kan sudah lebih segar gitu kan. Tinggal tinggal recovery aja. Oke, Mas Ton mau nanya, mohon maaf ya, apakah ketika pergi ke Jakarta itu sebelumnya sudah divaksin atau belum? Belum. Nah belum. Ini kita udah kena. Nah setelah ini kita mau berburu vaksin nih Mas. Maksudnya saya pas waktu berangkat itu belum vaksin, keluarga pun juga belum vaksin juga. Kayak gitu. Oke, baik. Nah, setelah melewati masa recovery, itu ada nggak saran dari dokter? Tadi kan Mas Ton bilang harus bed rest dulu, ya kan? Nah, ini membutuhkan waktu sampai berapa hari sih? Sehari, 2 hari, atau mungkin sampai seminggu kayak gitu? Atau, tindakan-tindakan setelah recovery itu kira-kira apa? Apakah boleh beraktivitas seperti biasa atau bagaimana? Kalau misalnya sudah recovery itu berarti kan pemulihan badan kan sudah mulai seger Mas. Itu upayakan hidup normal aja sambil tidak dirasain apa yang ini nanti tiba-tiba fit sendiri gitu Mas. Oke. Itu yang Mas Ton rasakan. Meskipun sekarang ini Mas Ton belum cek yang terakhir. Gitu. Teman-teman seperti itu Mas. Iya. Mas Ton, orang yang terpapar COVID-19 ini kan juga biasanya berdampak pada pada lingkungan. Bagaimana kita berinteraksi sosial itu kadang-kadang kita juga mereka agak tertutup dengan kita, ya kan? Nah, betul. Melewati masa-masa seperti itu, apakah memang biarin aja gitu, atau mungkin biasa-biasa aja? Nah, ketika setelah sembuh, apakah mereka juga bisa langsung menerima berinteraksi begitu atau bagaimana? Alhamdulillah saya itu tinggal di daerah atau di perumahan yang solidaritas warganya itu sangat luar biasa. Jadi ketika kami info kena COVID kayak gitu, itu ternyata Bu RT, Pak RW itu udah bergerak mengkondisikan para tetangga untuk perhatian sama kami. Jadi kami malah diperhatikan, bukan menghindar ya? Betul, diperhatikan banget.
Jadi apa namanya, Mas Ton tuh dikirimin paketan makanan setiap hari, sepertinya terstruktur gitu loh Mas. Oh ya. Gantian kayak gitu. Hari ini siapa, besok siapa gitu ya? Iya, saya waktu itu dalam kondisi yang tidak tahu apa namanya, sopo iki sing kirim kayak gitu, Iya, jadi nggak iya. tahu. Meskipun pas saat kirim itu hanya dicantolkan pagar atau mungkin di apa namanya, ada yang ketok-ketok. Cuman masya Allah ini perhatiannya luar biasa Mas, untuk Oke. tetangga kanan kiri. Malah supportnya untuk sembuh itu luar biasa. Oke, Mas Ton, ada yang ingin diucapkan buat tetangga-tetangga yang baik hati ini? Saya kok jadi pingin pindah di situ ya? Masya Allah. Orangnya baik-baik loh. Ya, gimana? Kalau untuk terima kasih untuk seluruh warga Pondok Sidokare Indah. Pondok Sidokare Indah, terutama RT 40, Masya Allah, tabarakallah, terharu banget nih Mas sampean. Pengen nangis ya? Iya betul. Karena bukan keluarga saya aja yang perhatikan, tapi adik saya yang di seberang juga diperhatikan. Kayak gitu. Jadi kalau di postingan-postingan FB ataupun di TV-TV itu banyak yang dicuekin atau tidak perhatian, justru malah di sini itu Mas Ton diperhatikan banget. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak RT, Pak RW, dan juga tetangga kanan kiri yang sangat luar biasa. Oke, baik Pak Ton. Mas Ton, ada pesan apa ini buat sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang isoman dan dirawat di rumah sakit? Ada pesan-pesan moral apa yang bisa menyemangatkan hidup mereka begitu? Silakan. Ya, Bismillah, untuk Bapak Ibu yang saat ini lagi diuji sakit, tetap semangat. Intinya jangan panik, relax. Tetap yakini bahwa itu terjadi hanya 14 hari aja. Terus kemudian untuk jangan lupa asupan vitamin itu setiap hari, paksakan makan, dan juga air putih. Sekali lagi air putih itu kemana-mana, jangan lupa dikelonin biar apa namanya, memudahkan Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan asupan cairan. Meskipun di opname kan boleh minum air putih ya Mas ya. Iya, saya kira iya ya. Soalnya saya dulu juga pernah, nggak masalah tuh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kok. Oke. Iya, Mas Ton. Ini kan Mas Ton dan keluarga pernah gitu ya terpapar begitu. Nah, kita nggak mau dong kedua kali kena lagi, ya kan? Nah, itu yang sekarang dilakukan untuk mempertahankan, membentengi diri itu apa saja? Mas Ton sekarang lebih hati-hati. Artinya kemana-mana, kalau dulu mungkin kita sedikit prokes ya, artinya masker cuma satu lapis. Sekarang kalau ada event, maskernya harus double nih, seperti yang disarankan orang-orang, satu masker medis, satunya masker kain. Terus menerapkan yang 6M sekarang Mas ya. Pokoknya intinya habis ngapain cuci tangan. Terus kalau bisa jaga wudhu sih. Kalau kami Muslim, karena kami Muslim tiap hari jaga wudhu, insya Allah itu lebih terjaga gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ton. Ceritanya yang sangat menginspirasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan cerita ini bisa memberikan efek positif bagi mereka yang sedang isoman dan lagi dirawat di rumah sakit begitu ya, bahwa masih ada kesempatan untuk sembuh, ya kan? Betul, masih sangat bisa sembuh, asalkan kita tetap optimis, tidak panik, dan jangan lupa itu tetap asupan makanan terjaga dan berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala agar semuanya dimudahkan, dilancarkan untuk bisa sembuh. Oke, baik Mas Ton, terima kasih. Tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk saat ini. Terima kasih Mas Ilham. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ton. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Ilham. Dengan Mas Ton Habibi yang beberapa waktu lalu sempat terpapar COVID-19 juga, tadi sempat bercerita pada kita semuanya. Mudah-mudahan buat semua yang menyimak obrolan tadi ini bisa memberikan efek positif buat kita, tidak hanya bagi mereka yang sedang isoman atau yang sedang dirawat di rumah sakit, tapi kita yang saat ini belum diuji ya oleh Allah SWT dengan COVID ini, agar tetap selalu waspada, hati-hati, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 8:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.